Kondisi terkini Jay Izzes dan Kelvin Verdon. ST minta kerja keras lawan Filipina, Vietnam ketiban petaka. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sejak mendukangi timnas Indonesia pada 2020, Sintayong kerap gonta-ganti formasi sesuai kebutuhan dan siapa lawan yang akan dihadapi. Kontra Irak misalnya, ST menerapkan pola 3-4-3. Namun tak hanya soal pola, juru taktik berusia 53 tahun ini juga tipe pelatih yang kerap melakukan pergantian di sepanjang pertandingan. Dengan kata lain, Sintayong tak menjadikan starting 11 sesuatu yang harus dipertahankan. Sementara itu untuk pelatih Filipina Tom Stanfield belum begitu lama membesut timnas Filipina. Ia didapuk sebagai pembesut The Azkals pada Februari. Tom Stanfield sendiri dianggap sosok yang cocok karena pria berusia 51 tahun ini punya riwayat yang cukup lama wirawiri di Asia. Ia pernah mendukangi timnas Qatar U17, Yaman, Bangladesh, Al-Ghafara atau Qatar, dan Sabab Al-Ordon atau Yordania. Seperti Sintayong, Tom Stanfield juga getol gonta-ganti formasi setidaknya selama di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Terkadang ia memakai formasi 4-2-3-1 dan pada lain waktu menerapkan pola 4-4-2. Namun yang pasti kekuatan Indonesia dipastikan bakal bertambah sangar saat berjumpa Filipina. Jelang lawan Filipina, timnas Indonesia akan mendapatkan dua tenaga baru. Mereka adalah Jay Izzes dan Kelvin Verdon. Diketahui laga timnas Indonesia versus Filipina sendiri akan berlangsung pada Selasa 11 Juni mendatang. Sebelumnya, Jay Izzes diberitakan mengalami jet lag dan kurang bugar saat melawan Irak. Kini kondisi Jay dikabarkan semakin membaik hingga siap untuk diturunkan melawan Filipina. Bahkan konfirmasi ini langsung diperoleh dari Sekjen PSSI Yunus Nusi. Selain Jay Izzes, Yunus Nusi juga memastikan Kelvin Verdon siap dimainkan untuk melawan Filipina. Namun semua tergantung pada Sintayong apakah bakal memberi debut bek kiri kidal tersebut. Seperti yang kita ketahui, Hernando Ari membuat blunder ketika timnas Indonesia melawan Irak dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada grup F. Pasca blunder ini, manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kondisi Hernando Ari Sutaryadi, di mana penjaga gawang Persebaya Surabaya itu dikabarkan sempat mengalami down. Namun demikian, Sumarji berharap Hernando dapat bangkit kembali. Pasalnya timnas Indonesia akan bertanding lagi dalam waktu dekat ini. Kalau Hernando setelah pertandingan kemarin memang betul-betul down, tetapi kita semua para pemain, Coach Sintayong dan saya sebagai manajer juga teman-teman yang lain memberikan semangat, memberikan motivasi agar tidak down dan melupakan semuanya, ujar Sumarji. Timnas Indonesia saat ini hanya memiliki satu peluang untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun posisi tim asuhan Sintayong ini masih bisa tergusur oleh Vietnam yang saat ini menempati posisi ketiga. The Golden Star Warriors membayang-bayangi timnas Indonesia dengan hanya beda 1 poin. Vietnam saat ini memang mengemas 6 poin, karena apabila pada laga terakhir mereka bisa mengalahkan Irak, skuad Garuda juga harus menang atas Filipina. Akan tetapi Sintayong mengaku bahwasanya Filipina tak akan menjadi lawan yang mudah. Oleh karena itulah ia meminta para pemainnya untuk bekerja lebih keras lagi, dengan harapan mereka mengunci tiket ke putaran ketiga nantinya. Irak akan menjamu timnas Vietnam di Basra pada Selasa 11 Juni mendatang. Dalam hal ini, Aiman Hussein pastikan timnya bakal kembali meraih kemenangan. Selain memenuhi ambisinya, kemenangan yang diincar Irak saat melawan Vietnam juga untuk menambah poin sehingga mendongkrak peringkat FIFA mereka. Senada dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Jesus Casa selaku pelatih timnas Irak, bahwa timnya ingin memenangkan seluruh pertandingan di fase ini. Kabar baik untuk Irak sekaligus timnas Indonesia. Pasalnya Vietnam tidak akan diperkuat oleh sang pahlawan kesiangan saat menghadapi Irak pada laga pamungkas. Pemain yang dimaksud adalah Nguyen Van Tuan, di mana ia harus absen karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Ditambah lagi teror supporter tuan rumah yang akan menjadi tekanan tersendiri bagi skuad The Golden Star Warriors. Jika Irak berhasil memenangkan pertandingan ini, hal ini pun akan membuat situasi Indonesia lebih leluasa. Justin Hubner mengakui jika ia menjadi salah satu penyebab kekalahan timnas Indonesia dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis kemarin, timnas Indonesia menelan kekalahan 2 gol tanpa balas, di mana penalti diberikan wasit setelah Justin Hubner tanpa sengaja menyentuh bola di kotak terlarang. Meski demikian, Hubner melontarkan pesan bijak untuk menyemangati diri dan rekan timnya di skuad Garuda.
Kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Jika Anda tidak pernah gagal, maka Anda tidak akan pernah belajar dan tidak akan pernah berubah, ujar Hafner. Pemain Irak Ayman Hussein mengaku sengaja tidak membobol gawang timnas Indonesia saat mengeksekusi penalti kedua dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis kemarin. Ayman mengungkap rekan timnya melakukan diving saat Hernando berusaha meraih bola. Untuk itu dia memilih fair play dengan tidak membobol gawang Indonesia di penalti kedua. Ayman sendiri menyampaikan Hernando Ari tidak melakukan pelanggaran dengan menyentuh kaki rekannya. Namun pemain Irak itu sengaja melakukan diving di kotak penalti sehingga wasit menunjuk titik putih. Itu sangat buruk tembakan penalti kedua. Saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu. Namun di tendangan kedua itu adalah tendangan yang memang saya harap tidak masuk ke dalam gawang, sebut Ayman. Diketahui dari akun Instagram @pengamalsepakbola, secara keseluruhan total supporter mencapai 60.245 yang hadir dan menyuarakan dukungan terhadap timnas Indonesia di SUGBK. Berbagai kalangan pun hadir di stadion, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, semua bersatu mendukung timnas Indonesia. Supporter yang hadir memberikan dukungan kepada timnas Indonesia tidak hanya dari Jabodetabek, bahkan mereka berdatangan dari Yogyakarta, Semarang, Lampung, Cilacap, Malang, dan Surabaya. Meskipun pulang membawa kekecewaan, namun mereka tetap bersemangat mendukung timnas Indonesia dengan gemuruh suara yang diserukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu soal gelombang supporter wanita yang semakin memeriahkan laga timnas Indonesia, Exco PSSI Anas Sinulinga menyebut, hype untuk menikmati timnas Indonesia memang tinggi. Karena itulah Arya menilai wajar ketika supporter wanita datang ke stadion. Arya bahkan berharap bahwa ke depan sepak bola makin merangkul banyak lapisan masyarakat untuk datang ke stadion sebagai supporter. Hal itu bakal membuat sepak bola makin diterima berbagai kalangan. Pemain timnas Indonesia Calvin Verdong merasa bangga dan senang lantaran keputusannya menjalani proses naturalisasi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari fans Garuda. Ia pun siap memberikan yang terbaik saat tampil di laga debutnya saat timnas Indonesia versus Filipina nanti. Pemain berposisi bek itu pun mengatakan sudah tidak sabar dapat memperkuat skuad Garuda. Pasalnya, dia ingin segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim itu. Calvin mengatakan timnas Indonesia sudah terkenal mempunyai basis supporter yang cukup luar biasa. Hal ini pun membuatnya sangat antusias menantikan saat-saat mengenakan jersey berlambangkan Garuda di dada. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.